Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa. Selamat bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa. Hari ini kita bertemu eh, melanjutkan perjalanan materi atau topik yang kemarin kita bahas. Kalau kemarin kita eh, membahas berkaitan dengan EHDW sebagai salah satu alat bantu bagi pemerintah desa untuk melakukan proses pemantauan terhadap konvergensi percepatan penurunan stunting. Hari ini kita eh, akan membahas lanjutannya. Jadi kita akan membahas satu topik yang eh, apa yang pada bulan-bulan ini menjadi bagian penting ya, sesi penting yang kemudian perlu kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama. Topik kita hari ini adalah pemanfaatan hasil EHDW dalam eh, pembangunan di desa, dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Eh, Tetap kami akan bersama dengan Pak Ivanovic Agusta, nantinya akan menemani kita selama 1 jam 1 jam ke depan, dan dalam perjalanan 1 jam ke depan eh, jadi hal yang luar biasa hari ini saya diajak duet nih dengan Pak Ivan. Jadi pada sesi pertama ini saya akan mengantarkan diskusi kita hari ini dengan sedikit memanfaatkan data yang ada pada infografis yang ada dalam HDW, sehingga nantinya berangkat dari situ teman-teman semuanya kerabat esi desa kita akan mengetahui beberapa indikator-indikator yang bisa kita pergunakan untuk melakukan proses advokasi, utamanya berkaitan dengan kecepatan penurunan stunting di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, penurunan stunting di Indonesia targetnya di tahun 2024 eh, adalah 14%, menjadi 14% di Indonesia. Sehingga ini menjadi satu kerja berat yang harus dipikul secara kolektif. Nah, inilah yang kemudian kita maknai sebagai konvergensi. Nah, hadir juga sudah Pak Ivanovic Agusta. Saya sapa dulu ini. Pak Ivanovic Agusta, selamat pagi. Selamat pagi Caitong. Ini apa? Baru unmute. Gimana Caitong? Ya, Sebagai pakar, sebagai pakarnya EHDW. buatan belum jadi pakar nih, belum jadi pakar. eh Ya, Pak Ivan, mungkin sebelum kita ngobrol cukup dalam tentang EHDW, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk menjadi prolog pada kegiatan diskusi kita di ruang cakap SDGs Desa pagi hari ini. Kami persilakan Pak Ivan. Ya Caitong, kenapa bisa sekalian. Jadi apa namanya? Ada satu satu hal yang mungkin perlu kita sadari gitu bahwa EHDW dulu itu
pada masa pandemi COVID itu juga sempat ada eh, aplikasi berkaitan dengan COVID itu ya. Itu mirip dengan EHDW. Artinya miripnya begini. Ini aplikasi yang real time gitu. Aplikasi yang apa namanya akan sangat membantu pada warga masyarakat secara real time. Jadi ini bukan aplikasi registrasi tahunan atau bulanan atau setengah tahunan, tapi ini jenis aplikasi yang mengumpulkan data secara real time. Makanya eh, sejak awal itu sudah apa namanya itu ya, bagi yang bagi yang mengetahui gitu, sebetulnya eh, ini satu lompatan yang sangat tinggi sebetulnya bagi desa memiliki aplikasi real time gitu. Yang olahannya juga harus real time. Jadi eh, kalau nanti kemudian dikembangkan lebih lanjut gitu, maka misalnya ya dikembangkan lebih lanjut tidak hanya untuk urusan ibu dan anak gitu ya, tapi urusan penyakit gitu, itu akan sangat membantu. Jadi sebagai contoh, kalau di Amerika itu, kalau kita membaca laporan dari Google itu Google memberitahukan misalnya kemungkinan adanya apa namanya penyakit yang menular yaitu influenza di satu wilayah gitu. Bagaimana Google melakukan itu? Yaitu dengan cara dia selalu mengolah, ada tim analitiknya itu yang selalu mengolah mengenai eh, apa namanya itu, apa yang diklik, apakah influenza lagi banyak diklik gitu. Nah, ketika ada jumlah klik mencari influenza itu lebih banyak, tiba-tiba meningkat gitu. Kemudian diolah, diinterpretasi bahwa sedang ada wabah itu jauh lebih cepat daripada laporan registrasi apa namanya itu lembaga-lembaga layanan kesehatan. Ya kalau di kita itu ya berarti seperti puskesmas karena itu yang bisa terkoneksi sampai ke pusat gitu. Nah itu Cak Itong sebetulnya. Makanya ini sangat sangat penting seperti itu. Sebetulnya ada cara yang lain yaitu melalui SDGs desa sebetulnya. Tapi semuanya kembali lagi apa namanya itu kembali lagi pada pengisian data itu. Dan enaknya EHDW itu jelas dia punya kader pembangunan manusia ya. Dan itu ya ada seorang PIC yang dia akan memiliki tugas selalu untuk itu. Nah, sebetulnya kami sempat bersama ID ya waktu itu dan ada tim IT di sana itu. Kami sempat menawarkan kalau tim IT-nya itu boleh berbagi pakai data gitu dengan Kementerian Desa. Apakah memungkinkan kalau apapun gitu ya layanan kesehatan di masyarakat itu bisa diakses langsung, kemudian berbagai berbagai apa namanya itu berbagai alat-alat itu juga yang terkoneksi dengan internet juga boleh diakses langsung. Misalnya ya pada saat itu ya itu apa namanya itu yang untuk melihat di ujung jari untuk melihat uh, oksigen ya itu ada yang bisa terhubung dengan internet gitu sehingga kalau ingin mengetahui terutama orang-orang manula gitu yang memang harus selalu dipantau setiap hari bisa. Nah kalau di EHDW sebetulnya kalau pemantauan itu rutin itu bisa mengetahui kondisi
ibu dan anak sudah pasti itu. Kesehatan ibu dan anak. Jadi itu saya hitung kenapa jadi penting seperti itu. Nah, ini juga sudah mengubah sudut pandang pembangunan kesehatan. Ya. Jadi kalau di masa lalu ya artinya tahun-tahun 70-an sampai tahun 90-an gitu ya, ketika internet itu belum melanda Indonesia gitu ya, dan dunia, itu sudut pandang tentang pembangunan kesehatan dan uh, pembangunan pendidikan itu selalu melihat ke masa depan. Jadi uh, memang salah satu hasil dari pemerintahan Presiden Soeharto misalnya gitu ya. Di satu sisi tentu saja ada minusnya gitu, tapi di sisi lain dengan pemerintahan yang panjang itu uh, antara lain wilayah kesehatan dan pendidikan itu investasi jangka panjang itu uh, bisa terlaksana gitu. Sehingga kita sekarang punya istilah puskesmas, kita punya lembaga yang diistilahkan posyandu seperti itu ya. Nah, ya tentu saja ada uh, kelemahan dan kelebihannya. Tapi yang menarik buat kita sekarang ini, Cak Itong Kerabat Desa, juga dari sisi sosiologis, bagaimana mempertahankan kesehatan ini. Jadi mempertahankan pembangunan kesehatan pada lingkup pemerintahan yang pasti akan berubah rezim paling tidak tiap 10 tahun sekali. Mungkin 5 tahun sekali, tapi kalau terpilih lagi kan berarti 10 tahun sekali. Jadi penting untuk seperti itu. Dan di mana-mana kalau sudah masuk seperti itu ada dua hal. Yang pertama memang konsistensi pemerintahan, dan itu agak di berbagai negara tidak terlalu mudah lah. Kemudian yang kedua ya apa namanya akan tertuju kepada para pegiat di lapangan. Jadi apa namanya pada pegiat di lapangan itulah sebetulnya titik tumpu dari pembangunan kesehatan dan pendidikan karena ini jangka panjang. Nah, salah satu hal yang penting bagi pegiat di lapangan, termasuk tenaga pendamping profesional, kader, pembangunan manusia dan sebagainya itu ya kita mengetahui bahwa setiap kegiatan kita itu, setiap tindakan kita berkaitan dengan kesehatan ini memang untuk masa depan manusia gitu, sesama kita. Gitu. Kalau enggak kita, kalau kita enggak merasa bukan kegiatan kan ya nggak akan jalan gitu. Jadi makanya penting pada pagi hari ini untuk mengetahui kegunaan paling tidak dari yang sudah kita lakukan itu untuk ya sebetulnya sesama manusia, tapi paling tidak untuk saat ini untuk warga desa di gampingan kita gitu, atau warga desa kita bagi para pemerintah desa itu. Jadi itu Cak Itong sebetulnya. Kenapa ketika ada yang ide bagaimana kegunaannya untuk pembangunan desa dari aplikasi HDW ya itu jadi penting. Apalagi kemarin kan salah satu rekornya ya sampai 2 jam untuk mengupas HDW. Semoga dengan demikian semakin ada pemahaman. Kalau usul saya sih apa namanya tidak semua tujuan bisa tercapai secara sempurna, apalagi sekaligus gitu. Tapi bahwa kita bisa melakukan perbaikan dan kemudian menggunakan, saya kira itu yang menarik. Kemarin ada yang bertanya, misalnya sebaiknya tidak ada lagi pertanyaan mengenai aspek-aspek di EHDW di dalam IDM, yaitu katanya karena kepala desa kemudian tidak memperhatikan EHDW. Tentunya sih itu konsekuensi ya. Kalau EHDW sudah bagus gitu, isinya banyak dan teratur, pastilah tidak perlu IDM.
bahkan menjadi percuma gitu. Contohnya begini, ada satu pertanyaan di IDM itu tentang APBDes. Di langkah awal dulu itu APBDes otomatis terisi dari Monef dana desa. Kenapa otomatis terisi dari Monef dana desa? Karena Monef dana desa lebih lengkap. Makanya kemudian diserap ke IDM. Tapi ternyata tidak ya belum berhasil kemarin ya, sehingga akhirnya mengisi sendiri. Dengan resiko hasilnya ya berbeda. Karena di Monef dana desa itu lebih rinci, dan di mana-mana kalau datanya lebih rinci itu kemungkinan benar itu lebih tinggi. Makanya banyak hal yang kalau berbeda antara IDM dengan Monef DD untuk APBDes itu mudah, kita langsung menggunakan yang Monef dana desa. Itu sih. Ya. Nah ini juga sama. Kalau EHDW itu lengkap, maka dia akan lebih detail dari IDM. Jadi sudah pasti kalau sudah lengkap maka itu saatnya menggunakan EHDW. Tapi harus kita ingat bahwa ada ada juga tekanan bahwa ini proyek. Itu yang harus diubah supaya ini tetap bisa dipakai seterusnya. Karena saya masih ingat waktu itu bahkan sempat ada surat edaran Pak Sekjen yang sebelumnya atas nama Pak Menteri bagaimana boleh menggunakan anggaran desa untuk peralatan HP begitu untuk memperlancar proses ini. Jadi memang ini sangat penting. Kita perlu belajar di masa lalu mengenai puskesmas itu ya. Tadi bagaimana kalau kita bisa tekun, ya nanti akan jalan. Kenapa perlu belajar? Sudah ada buktinya ini, Caiton Kerabat Desa. Yaitu untuk SD Inpres sudah menghasilkan banyak kajian internasional termasuk Nobel untuk, saya lupa itu, ekonomi kalau nggak salah. Nobel ekonomi dengan kasus SD Inpres di Indonesia. Jadi SD Inpres dibangun di mana, kemudian jumlahnya berapa itu bisa dihitung. Dan sekarang kalau hitungan kita terhadap apa namanya penanggulangan stunting dengan data real time dari EHDW itu jauh lebih canggih daripada hitungan SD Inpres di masa lalu yang tentu saja berbasis data registrasi itu ya, statistik itu. Ini, jadi memang mau nggak mau harus menggunakan basis analitik. Nah, apakah Kemendes punya pengalaman untuk itu? Ada dua pengalaman yang menarik. Yang pertama itu dari SDGs desa. Dan itu ada desa yang terus mengupdate, ada yang tidak. Kalau kita lihat misalnya per hari gitu, itu ada yang ya rata-rata sekitar 40-an ribu ya, warga yang di update gitu ya. Dan itu kalau itu dilakukan, ya, maka ya kita akan mengetahui kondisi hariannya sebetulnya begitu. Nah, apakah akan diupdate terus apa tidak itu persoalan berikutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya per pagi hari ini, ya, itu yang mengupdate untuk SDG desa ada 1.171 warga yang diupdate. Kita lihat totalnya sudah 105,96 juta warga. Dan ini apakah punya manfaat? Iya, ini kalau kita lihat di salah satu desa ini yang menarik kan berbagai jenis penyakit ini, yang kemudian akan punya apa namanya harusnya ketika sedang menyusun APBDes, kemudian ada satu komponen penting di dalamnya, yaitu
pembelian obat di posyandu, di poskesdes, di polindes. Di desa ini sudah jelas ini obat yang penting kiranya di sini kalau kita lihat TBC paru-paru sama diabetes. Misalnya seperti itu. Jadi apa namanya? Info-info seperti ini seharusnya bisa digunakan kita kalau membeli obat itu sebaiknya apa? Misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau itu muncul terkoneksi sampai ke tingkat eh, nasional gitu. Ya. Ini kan baru satu desa. Bagaimana kalau kemudian terkoneksi sampai ke tingkat nasional? Dan lokasinya di mana gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sampai level nasional ini eh, sengaja kita hilangkan atau mungkin sebaiknya ditunjukkan ya apa namanya itu eh, lokusnya ada di mana ya. Dan itu PNM by address kan, PNM by address eh, ada di mana. Ini dari data PNM by address tadi, ya, misalnya gitu. Itu kita mengetahui berapa yang biasa terkena eh, ya jangan muntaber lah, tapi misalnya malaria ada di mana gitu. Ternyata juga ada di semua provinsi dan jumlah penderita malaria itu ada 1.126.908 ya, warga desa yang setahun terakhir terkena malaria. Artinya berapa berapa obat yang perlu disalurkan ke desa, berapa obat untuk masing-masing provinsi di Indonesia itu menjadi kelihatan. Dan ini kalau ada tambahan satu lagi informasi tren, kita langsung bisa, meskipun dengan ini juga tetap bisa ya, secara nasional gitu, memprediksi eh, kondisinya, misalnya kalau malaria atau kita. Tapi kan banyak ini tidak hanya malaria, termasuk di sini hepatitis. Meskipun ini kalau istilah dari BPS basis pernyataan pengguna ya, yang tidak oleh dokter gitu. Itu kondisi awal karena mereka sudah merasakan. TBC kiranya paling penting. Kalau dilihat di sini ada 55.351 warga yang kena TBC paru-paru, sementara yang jantung 25.870. Nah, itu hal-hal yang penting dan menarik gitu. Karena kemudian bisa menunjukkan penyakitnya gitu. Nah, itu itu yang kita tunjukkan ini yang menunjukkan by name by address. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh data sehari-hari. Jadi data sehari-hari itu saat ini Kementerian Desa kemudian memiliki informasi harian tentang desa. Ya. Tentang desa itu diperoleh dari para pendamping desa. Ya. Jadi aktivitas harian yang terjadi di desa itu diambil dari para pendamping desa. Misalnya eh, salah satu yang menarik kan tentu saja yang berkaitan dengan kita ini itu tentang stunting. Jadi kalau kita lihat dari stunting itu bagaimana kondisi kemarin kalau kita pagi sekarang ya, bagaimana kondisi kemarin. Kalau saya tiap hari melihat kondisi BUMDes gitu, karena lagi fokus ke situ ya. Tapi yang lain saya selalu lihat pada siang atau sore hari gitu. Jadi di kondisi stunting di desa itu sedang ada kegiatan apa saja. Suatu
kalau kita menggunakan apa namanya itu tahapan dalam pembangunan, di mana di situ ada perencanaan, kemudian ada proses ya, kemudian setelah itu ada hasil, manfaat dan dampak. Hasil daily report pendamping desa itu sebetulnya menunjukkan bagian proses. Ya, ini karena saya klik langsung se-Indonesia, dia berproses karena isinya string. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang dilihat setiap hari. Ya. Nah, ini pola analitik harian, algoritmenya itu sedang disusun supaya kata-kata kunci yang sering muncul tiap hari itu kemudian diolah. Sebetulnya apa yang terjadi di desa, proses yang sedang terjadi di desa. Jadi tidak ada hasil pembangunan yang langsung muncul gitu, tetapi hasil itu ya pasti melalui ada proses, ya. Kemudian ada perencanaan dan sebagainya. Kita mengetahui perencanaan itu ada di rembuk stunting gitu. Kemudian kalau uh, apa namanya itu, ya memang harapan awal dulu deskripsinya tinggi ya, tapi bahwa hasilnya deskripsinya seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Ya. Tapi ini memberikan bayangan kepada kita bahwa memang desa tidak diam, desa terus bergerak seperti itu. Jadi uh, kondisi seperti inilah yang dicek setiap hari. Itu, nah, jadi sudah ada pengalaman datanya BNM by address dan dikumpulkan setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke kemudian EHDW. Tadi sudah disampaikan ini Cak Itong bahwa kenapa di IDM ada pertanyaan yang persis sama ya, dengan yang ada di EHDW gitu. Karena memang kemungkinan memperoleh data lebih besar itu eh, bisa muncul di IDM ketimbang di EHDW yang memang tentu saja lebih rumit, membutuhkan banyak upaya karena dia real time dan kemudian itu dilaksanakan eh, per keluarga, per orang untuk terutama untuk ibu dan anak-anak. Nah, makanya ada yang penting kita perlu lihat supaya nanti tidak terjadi pengulangan yang muncul kali-kali gitu. Jadi kalau kita lihat Cak Itong itu di dalam IDM, di dalam IDM itu di sini ada pertanyaan soal ya prasarana di bagian awal untuk kesehatan dan kemudian uh, disebutkan mengenai fasilitas yang ada di desa dan kalau kita lihat beberapa hal yang penting jumlah dokter, jumlah itu ya tenaganya, nah, posyandu, nah ini berbagai berbagai apa namanya itu fasilitasnya. Nah, yang berkaitan dengan EHDW kita bisa mulai dengan total remaja putri. Nah, ini harus hati-hati. Jadi ini hasil cleaning eh, apa namanya? Kalau ada penjumlahan di sini ya, ada remaja putri status gizi normal dan anemia. Jadi jumlah total remaja putri ya mestinya penjumlahan itu gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan maka di sini dibetulkan gitu. Jadi remaja putri dari yang status gizi normal dan anemia. Ya, jadi itu jelas itu. Kemudian calon pengantin ini tidak bisa dikoreksi manapun gitu karena ini tidak ada eh, pengecekan di yang lain. Tapi kalau total ibu hamil ini mestinya ya kondisi hamil normal sama ada kesusahan ya, ada resiko.
kehamilan gitu. Jadi jumlah ibu hamil ini nanti rekan-rekan sekalian kalau di desa perlu dicek jumlahnya ya, total ibu hamil ya harus sesuai dengan kondisi hamil normal maupun tidak. Ada 1 juta ibu hamil, tapi ini kan hitungannya tahunan. Sementara kalau di EHDW bisa real time tadi. 4,7 juta remaja putri kalau dari IDM. Dan yang punya masalah ada, artinya status anemia ya. Dari remaja putri itu ada 502.429. Memang di dalam IDM 2023 ini remaja putri ini yang punya status anemia yang 502.429 ini bisa ditelisik sampai ke level BNM address. Tapi tentu saja status anemianya itu adalah status anemia pada saat apa namanya itu, pada saat dikumpulkan datanya kan. Sementara kalau di EHDW tadi kembali lagi bisa real time. Kemudian ibu hamil itu ada 1 juta, kemudian bayi 0 sampai 59 bulan ya, itu mencapai 6,4 juta. Di mana bayi yang status gizinya kurang ada 307.000, yang buruk ada 130.000, dan yang punya status stunting 373.000. Jadi, nah bayi stunting ini atau bayi sampai anak ya, karena kalau bayi lahirnya sampai 24 bulan, ini ditambah sampai 59 bulan. Secara konseptual sering disebut anak itu. Nah, ini ada 373.000. Ini BNM by address kan, karena kan apa namanya ditanyakan begitu. Tapi tetap itu tahunan. Dan kemudian jumlah keluarganya. Nah, kemudian berbagai fasilitas itu eh, ditanyakan di IDM. Nah, ini yang memang harus hati-hati. Kalau menggunakan aplikasi EHDW, kemungkinan salahnya hampir nol lah, kemungkinan salahnya. Kalaupun salah itu salahnya ya dari aplikasinya. Jadi ada kesalahan yang sistematis gitu, karena memang dari algoritma di aplikasi. Tapi kalau di dalam IDM ini memang masih harus dicek gitu, apakah jumlah dari remaja ikut pemeriksaan anemia ya, ini total dari ini ada yang melebihi atau tidak ya dari jumlah remaja tadi ya. Karena kemarin ditemui misalnya jumlah yang mendapatkan manfaat lebih tinggi daripada jumlah kategori itu. Misalnya yang mendapatkan manfaat itu ada 80 gitu, padahal jumlah remaja putrinya 74 gitu. Jadi memang perlu hati-hati di sini. Jadi, nah itu yang kemungkinan tidak kemungkinan terjadi itu hampir kecil kalau kita menggunakan EHDW. Jadi memang ada keuntungan seperti itu. Ya, ya tentu saja bisa lebih kecil ketika menggunakan EHDW karena memang kan dilihat orang per orang dan kemudian ditelusuri bagaimana dia penggunaannya. Ya. Nah, setelah itulah kemudian ditanyakan masing-masing itu. Jadi paling tidak secara nasional kita punya bayangan seperti ini. Hasilnya hasilnya nggak terlalu bagus ya. Tapi kita perlu ketahui hasil yang tidak bagus ada di mana dan kemudian ditelusuri desa-desa di wilayah mana saja yang perlu didalami. Tapi yang menarik
dari Kementerian Desa ini bahwa data ini sudah clean gitu ya, sudah sehingga bisa digunakan oleh siapapun yang memang membutuhkan untuk pengolahan, untuk analisis, untuk membangun kesehatan desa. Jadi seperti itu. Ini memperoleh data sampai level desa. Ya. Tadi disampaikan oleh Cak Itong bahwa konvergensi itu mencakup bagaimana semua layanan itu diterima warga. Jadi kalau boleh kita katakan secara teknis, sebetulnya konvergensi itu berbagai jenis layanan, ya. Kemudian dilihat berapa warga yang menerima layanan. Kalau di masa lalu cara menghitungnya itu jenis layanan terendah itu konvergensinya, ya. Tapi kalau sekarang sepertinya nggak seperti itu, gitu. Kalau kita lihat uh, rumusnya sepertinya uh, tidak 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 demikian, ya. Jadi di total layanan dibagi dengan total warga, seperti itu sih. Tapi kalau layanannya banyak, kemudian berapa konvergensinya pada warga, nah itu yang dilihat apakah yang layanan terendah yang dilihat ataukah jadi rata-rata sekarang. Tapi intinya di IDM itu kita mengetahui itu dan kemudian bagaimana dengan di EHDW. Kalau kita lihat di dalam EHDW ini kan memang uh, akan muncul di bagian depannya kan konvergensi stunting dan backup status ya. Jadi uh, nilainya terlalu merah di sini karena memang datanya masih sedikit sih kalau kalau menurut kami sih gitu. Tapi ada kecenderungan ya desa-desa yang uh, terkoneksi, desa-desa di mana KPM-nya giat gitu, dia akan lebih banyak terisi gitu. Sehingga usul saya nih, saya hitung kerabat desa sekalian, ya kita mengisi di level terbawah kita. Misalnya level RT. Kemudian yang kedua kalau RT-nya sudah bisa terpenuhi, naik ke RW atau dusun gitu. Kemudian naik ke desa. Kenapa begitu? Karena uh, semua pengumpulan data yang sifatnya itu by name by address itu dan dikumpulkan sebagai suatu sensus ya. Sebetulnya ini registrasi karena yang mengumpulkan bukan orang luar tapi kita sendiri. Jadi secara teknis sering disebut sebagai registrasi. Kalau sensus itu berarti orang luar yang mengumpulkan. Tapi jenis datanya sama, yaitu keseluruhan data warga. Enaknya data yang bisa terkoneksi sampai ke level bawah. Saya belum belum apa namanya, mestinya di dalamnya ada data alamat RT misalnya. Tapi kalau ini satu RT lengkap, dijamin bahwa kita bisa mengatakan, oh ini RT saya ini kalau ada masalah berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, maka akan sangat cepat diketahui, kemudian sangat cepat diketahui ada masalah gitu, kemudian sangat cepat diketahui masalahnya apa, ya, sehingga penanganannya juga menjadi sangat cepat. Jadi penggunaan secara praktis EHDW itu kalau kita sampai pada komunitas yang bisa dikelola. Jadi misalnya kita nggak bisa mengelola sampai sedesa kondisi saat ini misalnya. Tapi ada RT yang ketua RT-nya, pengurusnya, warganya juga itu sangat sangat bersemangat untuk memperbaiki diri dan masyarakatnya dengan pengisian secara teratur EHDW ya. Maka ya bisa langsung digunakan praktis itu. Jadi kalau ada anak gizi buruk
berapa kasusnya, kemudian kita tahu siapa anak yang gizi buruk, kemudian kita bareng-bareng pakai kas RT atau mungkin gotong royong selama beberapa minggu untuk membantu anak gizi buruk, gizi kurang seperti itu ya jalan. Jadi ini yang menarik dari EHDW itu bisa digunakan secara praktis ini Kak Etong. Sebetulnya itu juga sih apa namanya SDG desa itu juga gunanya digunakan secara praktis seperti itu. Kemudian apa namanya kami juga menggunakan daily report pendamping desa untuk melihat kegunaan-kegunaan praktis. Nah, di sini satu RT diketahui, kemudian mungkin naik ke RW, ke dusun gitu. Kemudian kalau semua sudah aktif mengisi, akan naik ke desa. Jadi kalau istilah Menteri Desa, Gus Salim, ini bagian dari pembangunan desa pada level mikro. Kenapa pada level mikro ya? Karena pakai RT pun sudah berbasis data. Gitu. Pakai RW berbasis data juga. Apalagi kalau nanti lengkap sampai ke desa. Jadi uh, memang butuh upaya kan untuk selalu mengisi setiap hari. Dan semua upaya itu ya selalu susah di awal ya. Tapi kalau sudah jadi apa namanya itu kebiasaan tentu saja tidak akan susah. Jadi polanya adalah pola pemberdayaannya adalah membiasakan gitu. Jadi mengajak, membiasakan. Apakah butuh waktu yang lama? Ya tidak mestinya. Ya. Karena begini, ini pengalaman di kantor. Gitu. Jadi ada pola piket harian untuk mengecek apa namanya itu ruangan-ruangan. Apakah wifi-nya pada hari ini turun atau tidak. Pengecekan dan itu uh, pengecekannya juga jumlah orangnya tidak sedikit ya. Pengecekannya juga tidak terlalu sulit karena dia hanya mengecek beberapa ruangan saja. Nah, mungkin salah satu caranya ya ada yang selalu mengecek di tiap RT kalau sudah ada anaknya gitu atau ibunya yang masuk ke dalam data gitu, ada pengecekan tiap hari sekedar bertanya bagaimana kondisinya sudah ini apa belum ya. Layanan-layanan yang ada di dalam EHDW ditanyakan kepada mereka sudah ini atau belum, cuma gitu aja, tidak butuh waktu lama. Kalau di uh, kami juga ada apa namanya itu pengecekan aplikasi misalnya. Itu bahkan kami melakukan pengecekan sendiri tiap hari gitu, untuk ngecek apakah aplikasinya sedang ada masalah atau tidak. Ya butuh waktu tidak sampai 1 jam untuk ngecek. Kecuali kalau sedang ada masalah gitu ya baru butuh waktu yang lebih lama. Kira-kira sehari-hari yang perlu dilakukan memang seperti itu. Pengecekan, kemudian kalau perlu ada penambahan atau ada perubahan terhadap data dan kemudian dimasukkan. Kalau dilihat di sini kan karena ini nasional ya, ini kan memang sangat sangat kecil gitu ya, karena nasional. Gitu. Jadi kalau kalau tidak diisi ya akan menjadi apa namanya itu ya kecil terus gitu. Tapi meskipun kecil, misalnya di sini ya, meskipun jumlahnya masih sedikit, tapi kalau itu full seluruh seluruh keluarga di satu RT, itu datanya tetap berguna untuk RT itu. Sementara kalau kalau kita mengejar full nasional tapi bolong-bolong ya malah nggak berguna. Makanya yang penting itu sensusnya itu berjalan. Dan ini kan pengecekan harian gitu. Jadi kalau kita lihat di sini uh, anak yang gizi kurang, gizi buruk, stunting, itu kan di satu RT tinggal ditanyakan bagaimana kondisi
pada pagi hari ini atau kemudian pada siang atau sorenya. Minimal misalnya sehari kita tanya sekali. Kalau waktunya tidak memungkinkan, misalnya per dua kali seminggu, ya ya memang harus apa namanya membiasakan untuk menanyakan itu. Penting ini bisa mengetahui tentang kondisi yang normal, gizi kurang, gizi buruk dan stunting ini pengetahuan pertama gitu. Tapi berikutnya adalah bagaimana mengecek setiap hari. Ini polanya juga mirip dengan pola nasional kan. Jadi yang normal pasti banyak, yang gizi kurang eh, di antara tiga kategori ini, yang gizi kurang dengan stunting itu relatif lebih tinggi daripada gizi buruk. Belum tahu ini kenapa bisa begitu ya. Artinya kan tadinya kan kita pikir gizi stunting itu efek dari gizi buruk yang paling buruk. Tapi ini kalau kita lihat pola nasional juga sama. Gizi kurang tinggi, gizi buruk rendah, stunting tinggi lagi. Kemudian remaja putri yang kena anemia, kan itu bisa ditanya juga. Harus minum pil anemia itu berapa kali? Kalau harus harus apa namanya itu harus tersedia. Berarti dana desa digunakan untuk menyediakan pil anemia. Sekian orang harus minum selama berapa hari, harus berapa kali begitu. Kita sudah bisa mengetahui dalam setahun itu kemungkinan dibutuhkan pil anemia itu berapa butir. Jadi eh, digunakan itu untuk perencanaan. Kemudian ibu hamil dan nifas. Ini juga sama ini kalau punya resiko untuk resiko tinggi dan kekurangan apa namanya itu gizinya ini KIK-nya itu. Ya kita perlu lihat apakah harus harian ataukah harus mingguan, itu kan tergantung pada bulan kehamilan dan sebagainya. Jadi uh, di, uh, bisa ditanyakan ke bidannya begitu. Tapi penting untuk sekedar bertanya dan kemudian karena bertanya kita bisa mengisi EHDW itu. Kemudian calon pengantin, nah ini paling mudah ya diperdeskan supaya semua calon pengantin otomatis melalui layanan penyuluhan dulu dan sebagainya. Ya kan uh, tidak terlalu sulit untuk dilakukan begitu sehingga bisa ketemu total skor. Gitu sih Caitong. Jadi usul apa namanya mungkin di lapangan itu penting kita yang tadi itu bahwa kita mengisi secara detail kemudian memperbaiki secara rutin dan karena ini fasilitas aplikasi yang real time tapi dia otomatis mengolah di satu wilayah gitu. Itu kalau kita bisa membereskan satu RT sudah pasti itu. RT itu akan termonitor kesehatan eh, bayi, ibu dan anak itu. Langsung termonitor satu RT setiap hari. Pemonitornya siapa? Ya yang bisa melihat aplikasi itu tentu saja. KPM-nya atau admin desanya. Jadi ini kalau apa namanya? Ya ini bagian dari pembangunan level mikro dan kalau dulu sering disebut uh, start small, membuat statistik yang paling kecil untuk memberikan contoh sebetulnya kalau dulu gitu. Tapi ini bukan sekedar contoh, ini bisa langsung dipraktekkan. Jadi satu RT, kalau bisa lebih, kemudian naik ke sampai dusun, kemudian baru sampai ke desa. Praktis ini, saya hitung kalau menurut kami sih ya, praktis untuk digunakan meskipun ya karena memang ini proyeknya stunting gitu ya. Jadi dia ada di sana gitu. Untuk kesehatan yang lebih lengkap mungkin jadi lebih menarik karena kalau kita ketahui orang sakit tertentu itu lebih mudah. Kalau bayangan bayangan kami gitu kemarin ketika apa namanya itu
eh, kartu identitas secara elektronik sudah dijalankan di Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan kalau kita bisa berbagi pakai data itu gitu, maka semua kasus, terutama kalau di sini kan di desa, berarti rekap dari masing-masing orang itu boleh terkoneksi juga dengan ID, dengan nick-nya itu, dan kemudian ketika dia masuk rumah sakit atau puskesmas atau apapun, ketika ibu akan melahirkan itu dimanapun dia, ya, kebetulan ada di tempat manapun itu eh, tenaga kesehatan bisa mengecek jalur atau alur atau ya pengalaman dia selama hamil gitu sampai kemudian siap lahir itu dimanapun gitu ya. Dengan menggunakan uh, NIK elektronik yang sudah di uh, yang sudah di launching oleh Kemendagri gitu. Jadi memang NIK elektronik itu ya enaknya kita semua kemarin juga disampaikan ya. Hampir semua basis data PNM by address itu uh, kunci untuk membedakan data yang satu dengan yang lain itu memang NIK. Jadi kalau sudah berbasis elektronik tinggal gabungin aja sebetulnya semua data yang ada itu. Dengan demikian maka bisa diketahui riwayat dari uh, ibu yang sedang hamil misalnya atau anak yang mau tumbuh gitu dimanapun dia berada gitu sehingga kemungkinan untuk apa namanya itu melahirkan dengan sehat itu peluangnya bisa tinggi. Jadi itu untuk pengembangan aplikasinya Cak Itong untuk bisa digunakan berbagai pakai dengan yang lain. Kiranya sih kayak gitu Cak Itong. Maaf, jadi Cak Itongnya belum menyampaikan sebagai orang yang mengetahui banget mengenai dan punya konsentrasi ya, terhadap EHDW, stunting dan kesehatan. Silakan Cak Itong. Terima kasih Kalau Pak Ivan. ya kalau menurut saya tadi Cak Itong kalau kita langsung bisa Ya, gunakan RT saja gitu atau keluarga yang mana saja itu otomatis kita bisa memantau dan memberikan pertolongan dengan sangat cepat kalau sampai ada risiko ya. Seperti itu sih. Itu Cak Itong. oke, siap. Terima kasih Pak Ivan. Wah, ini kita teman-teman kerabat SIS Desa kita mendapatkan satu gambaran dari Pak Ivan bahwasanya Kementerian Desa ini tidak sekedar punya data tahunan, tapi data harian. Bahkan mungkin apa tadi real time tadi itu artinya setiap saat Kementerian Desa punya data yang setiap saat itu mengalami perubahan. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan EHDW. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan, sebetulnya ketika mengkomparasikan antara dashboard SDGs, kemudian IDM dan EHDW, ini sebetulnya apa ya? Kalau kita melihat, kalau kita pun apa dalam bahasa Jawa itu contong. Contong itu adalah daun dari daun pisang yang dibentuk kerucut. Kerucut. Nah, itu kalau misalkan kita jadikan teropong, teman-teman, maka bibir bibir teropong tadi itu adalah SDGs ya, adalah SDGs. Lalu semakin ke dalam, mungkin semakin di pucuk itu adalah EHDW karena dia semakin semakin detail begitu ya. Nah, dalam dashboard yang tadi sempat di-share oleh Pak Ivan, teman-teman semuanya kerabat SDGs, dashboard yang ada di dalam infografis ini sebetulnya adalah data yang sangat bisa kemudian kita pergunakan untuk melakukan proses advokasi ya Pak Ivan ya, proses advokasi kebijakan. Dan berbicara proses advokasi kebijakan, tentu saja ini perspektif kita tampaknya harus kemudian apa kita
kita tautkan dengan apa Musrenbangdes dan Musdes yang ada yang sekarang ini sedang dilakukan oleh desa. Nah, karena apa? Karena output dari dashboard ini teman-teman semuanya ada dua, yaitu RKP Des yang nantinya akan mendapatkan pendanaan dari APBDes dan DURKP-Des yang nantinya akan dibawa di Musrenbangcam di tahun yang akan datang di bulan Januari atau Februari. Nah, eh, awal mungkin ya Pak Ivan, awal mungkin yang perlu kita 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 apa ya kita bukan kita pahami atau bukan kita sepakati ya, tapi kemudian kita kita jadikan satu pijakan teman-teman. EHDW ini bukan alat untuk mengukur apa mendata dan mengukur baby atau sasaran-sasaran yang lain yang kemudian eh, hasilnya stunting begitu ya, hasilnya stunting atau gizi buruk atau kurang gizi dan sebagainya. Tetapi EHDW ini adalah data pemantauan. Kita mungkin tampaknya perlu flashback sedikit karena di tahun lalu di saat kita masih tertutup manajemen pemerintahan, ada tuntutan bahwasanya pemerintah perlu peduli, pemerintah perlu apa care terhadap masyarakatnya. Nah, ini tampaknya salah satu wujud pedulian, yaitu pemerintah punya aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memantau warganya. Jadi, kalau kita melihat di sini, maka warga yang masuk dalam sasaran itu sedang dipantau. Memang tidak seluruh warga dipantau, tidak seluruh individu dipantau, tapi individu-individu tertentu yang dipantau. Mereka adalah remaja putri, catin, lalu kemudian ibu hamil sampai masa nifasnya habis, lalu kemudian anak. Nah, ini individu-individu yang sebetulnya dalam SDGs sudah terdata sebetulnya, sudah terdata. Tetapi karena dalam SDGs desa itu periodisasinya adalah pemuntahiran atau pendataan itu bisa dilakukan eh, 2 kali dalam setahun. Kalau EHDW ini adalah setiap saat bisa kemudian kita lakukan proses pemutahiran sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, ini jadi EHDW bukan satu alat yang bisa kemudian menyimpulkan bahwasanya baby ini kurang gizi atau gizi buruk atau stunting. Tetapi data tentang gizi buruk, kurang gizi dan stunting maupun remaja putri, kemudian calon pengantin, ibu hamil, dan lain sebagainya yang sudah ada di bawah, ini tinggal kemudian dimasukkan di dalam EHDW. Jadi sebetulnya EHDW ini sudah menjadi satu aplikasi yang mengarah pada satu data. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang rekap kasus ini misalkan, rekap kasus. Untuk kasus anak gizi buruk, kurang gizi, ya gizi kurang, kemudian gizi buruk dan stunting, ini ada di Dinas Kesehatan. Teman-teman bidan, kawan-kawan bidan sebagai salah satu fasilitator yang itu bisa kemudian memfasilitasi kader posyandu untuk melakukan pengukuran, misalkan, lalu kemudian memfasilitasi ahli gizi untuk mendiagnostik kondisi si anak, kemudian menghasilkan data. Nah, data itu dimasukkan di sini. Artinya, ketika kita berbicara tentang kondisi ini, sebetulnya layanan kita berbicara tentang sasaran dan layanan. Ada 792 ya Pak Ivan ya. 792 sasaran yang kondisinya gizi kurang. Tentu saja kalau ini kita bedah di dalamnya, kenapa faktornya jangan-jangan juga ada layanan yang belum ada di desa tersebut atau ada tapi jauh di luar desa. Nah, ini potret sebetulnya potret detailnya SDGs ya ada di EHDW ini. Sehingga pemanfaatan data-data ini untuk kemudian kegiatan pembangunan desa sangat relevan sekali. Tinggal kemudian kita sepakati sebetulnya
kalau melihat data ini kita sebetulnya kita melihat konvergensi. Kalau kita melihat data konvergensi sebetulnya kasarnya seperti ini. Berbicara ibu hamil dan nifas misalkan, ini ada 144 yang resti, kemudian yang kek ada sekian. Nah, ini artinya Pemdes ini bisa menagih nih terhadap pengelola layanan berkaitan dengan ibu hamil. Ini loh ada warga saya sebanyak 144 yang kondisinya resti. Nah, tolong dong ini kemudian pemilik layanan ini kemudian memberikan kepedulian lebih. Nah, artinya pemerintah desa punya tugas pertama adalah memantau, mendata, sebagai satu bentuk kepedulian. Pergunakan aplikasi eHDW. Karena perangkat desa tidak mungkin melakukan aktivitas pemantauan, maka perlu ada KPM. Nah, pada sisi inilah yang kemudian hasil data yang diinput oleh KPM bisa dilihat oleh publik, termasuk oleh pemilik layanan. Nah, pemilik layanan hal ini misalkan Dinas Kesehatan, salah satu pemilik layanan yang melayani berkaitan dengan ibu hamil. Nah, disinilah kemudian eh, berpesan kepada Dinas Kesehatan, kepada OPD yang berkaitan dengan kesehatan untuk kemudian memberikan layanan yang penuh kepada sasaran-sasaran yang kondisinya tidak normal. Nah, ini menurut saya menjadi pijakan pertama yang harus kemudian kita kita pahami bersama. Jadi EHDW bukan sebagai alat untuk menentukan seseorang ini anemia atau seseorang ini eh, malnutrisi atau kek atau resti, bukan, tetapi dia EHDW didesain menjadi salah satu aplikasi yang dipergunakan untuk memantau kondisi-kondisi apapun yang ada di lapangan. Nah, karena pemerintah desa ini kan punya masyarakat. Salah satu masyarakatnya adalah sasaran ini. Dan tampaknya ini sudah cocok, tinggal bagaimana kita semuanya bisa mempelajari lebih dalam dan kemudian mempergunakan sebagai dasar perencanaan. Mungkin itu yang bisa saya saya ikuti ini, saya ikuti dari Pak Ivan untuk membahas tentang penggunaan data hasil EHDW sebagai basis data dalam dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Karena di desa ini kan Pak Ivan, warganya dalam satu desa ini kan kalau berbicara urusan kesehatan dan pendidikan ini yang pengampunya banyak sehingga mungkin perlu kemudian kita kenali para pengampu itu. Eh, Tidak semua menjadi urusan desa. Mungkin hanya beberapa bagian yang diurusi oleh desa. Mungkin itu Pak Ivan yang bisa saya ikuti dari percakapan kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan dari Pak Ivan di penghujung acara. Kami persilakan Pak Ivan. Ya, Cak Itong, saya kira benar itu. Apalagi tekanan pada monitoring ya. Artinya ya monitoring pekerjaan yang sebetulnya ya kita bertanya tiap hari kepada tadi remaja yang anemia gitu ya. Apakah hari ini sudah minum pil anemia atau belum? Kan cuman begitu sebetulnya, ringan gitu ya. Tapi punya makna yang sangat besar bagi warga kita. Karena dengan demikian maka peluang atau risiko masalah kesehatan di wilayah kita itu menjadi berkurang bahkan bisa nol gitu kalau kita melakukan monitoring secara teratur. Kayaknya sih begitu saya tahu. Kita mulai dari RT naik terus sampai ke desa. Itu sudah sangat bagus dan bisa praktis digunakan. Kayaknya begitu, Cak Itam, kerabat desa sekalian. Terima kasih Pak Ivan yang sudah membersamai
kawan-kawan di ruang cakap SDGs Desa pagi hari ini selama 1 jam lebih. Kita akhiri teman-teman pertemuan kita hari ini dengan dengan topik nanti ke depan yang lebih yang lebih bisa menjadi kebutuhan, bisa memfasilitasi kebutuhan teman-teman dalam rangka peningkatan kapasitas dan kehadiran Pak Ivan di ruang cakap ini menjadi salah satu salah satu lentera yang kemudian bisa kita ambil ilmu-ilmunya. Terima kasih Pak Iwan dan seluruh kerabat SDGs Desa. Kita akan bertemu kembali esok hari di ruang cakap SDGs Desa bersama dengan Pak Ivan Novik Agusta, Kepala BPI Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Kita makin cakap, desa makin mantap.